Saudara-saudari terkasih, hari ini pada kesempatan ini kita kehadiran 3 diakon calon tertabis yang pada tanggal 1 Mei di Paroki Keluarga Kudus Pasaman, Stasi Santo Yohanes Opir akan ditabiskan oleh Bapak Uskup Kuskupan Padang, Monsinyur Vitus Rubianto Sobihin. Para diakon, apa kabar? Baik. Kabar baik. Kabar baik, mudah-mudahan sudah menyelesaikan masa-masa retret. Sudah Pastor. Oke, apakah masih akan ada masa triduum juga menjelang tabisan? tidak ada. Akan menjalani misa setiap Sabtu, setiap sore di setiap stasi. Akan kembali ke Pasaman begitu. Iya, akan Kembali kembali ke Pasaman. Dan apakah di Pasaman masih akan ada kayak kegiatan nasi panggilan begitu? Semoga. Semoga. Baik, kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Dari diakon yang paling kanan saya. Nama, tempat tanggal lahir, asal paroki. Oh baik, perkenalkan nama saya Diakon Antonius Roy Basuki. Saya berasal dari Paroki Santo Ignatius Pasir Pangarayan, tepatnya di Stasi Santo Petrus dan Paulus Pasir Agung. Diakon terus. Baik, perkenalkan nama saya Diakon Benediktus Bagus Anggoro Kasih. Saya berasal dari Paroki Santa Maria a Fatima Pekanbaru. Diakon diri. Saya Diakon Teri, Bancin, jangan lupa yang di belakangnya. Nanti Bancin. Saya dari Paroki Santo Paulus Labu Baru. Bukan di rumah ya? Udah ganti. Terus maksudnya ditulis, ada keterangan ditulis dari paroki Dumai. Mana di mana? Kan berasal dari rumah ya? Enggak? Oh, waktu kecil. Oke. Oh, di dalam ya, yuk. Orang tua udah pindah. Oke. Pindah ke Labu Baru. Jadi sekarang domisili Domisilinya di Labu Baru. keluarga di Labu Baru. Iya. Tapi dulu waktu Dulu masa kecil tumbuh di Dumai. Mhm. Nah, akhirnya sekarang di Labu Baru. di Labu Baru dan orang tua dan Dia sudah terdaftar di Labu Baru. oke. Dan mama sudah tinggal abadi di Labu Baru. Oh, di sana di. Yang dimakamkan. Untuk informasi Jangan. Diakon Teri kapan ya? Lupa saya. Sebelum 14 Maret. 14 sebelum Maret. diakon ya. Iya, sebelum diakon. Sebelum diakon. Sebelum diakon, mamanya pergi meninggalkan kita dan Mama kembali papan. maksudnya. Astaga. Oh, Kembali penting. oke. Lanjut, saya mau tahu sebenarnya kan kita berempat ini sama-sama di seminari. Ya. Dan sedikit banyak tahu begitu tentang bagaimana berdinamika bersama menjalani panggilan. Diakon Roy mungkin bisa menceritakan bagaimana riwayat kurikulum panggilan mulai dari seminari menengah sampai seminari tinggi, perjalanan pendidikan juga. Baik. Berkaitan dengan menjalani panggil awal, itu memang dari pastor yang pernah berkunjung ke stasi, itu Pastor Erik nyambut obat Itu waktu SD. waktu SD. Nah, dia mengatakan siapa yang mau menjadi pastor katanya, itulah. Tapi sontak kami yang beberapa orang tidak ada yang mau bertunjuk tangan, otomatis tiba-tiba saya angkat tangan begitu. Nah, mulai sejak itu lulus SD tetap ditanya mau masuk seminari, saya katakan tidak, saya masih mau lanjut di SMP. Oke. Nah, kemudian lulus SMP, saya katakan saya masih mau lanjut SMK. Lulus SMK saya sudah merencanakan untuk sekolah olahraga. Di sekolah olahraga, tetapi ketika pulang setelah menerima kelulusan, rupanya mbah saya sudah di rumah. Yang selama itu memang mantan frater, Oke. itu sempat sakit, beliau keluar, dan saya lah yang dianjurkan untuk masuk ke seminari. Oke. Dengan perasaan bahagia menerima kelulusan, tetapi bingung juga menerima permintaan. Bergejolak juga. Berarti setamat SMK itu Iya. ada fase di mana bingung mau melanjutkan kemana? Ya, Masih puber ya. Oke. tiba-tiba langsung, sebagai seorang anak yang memang, ya boleh dikatakan tidak mau menyakiti hati orang tua begitu. Saya katakan, oke, saya coba dulu untuk
Waktu itu langsung testing ke seminari Itu jarak 1 bulan. ke 1 bulan baru ke Sibolga. Sibolga. Saya menjalani. Mengapa pilihannya ke Sibolga? Kenapa tidak Siantar atau Palembang atau Waktu itu di Siantar sudah tutup untuk pendaftaran, kemudian Pastor Paroki mengajukan ke Sibolga. Pastor Bro saat itu siapa? Pastor M. Pastor Eko. Iya. Pastor M. Nah, kemudian di sana saya menjalani pendidikan 1 tahun bersama dengan teman-teman yang dari Nias dengan Flores. Berarti menjalani masa KPA kelas persiapan atas Ya, di Seminari Menengah Etol. kami satu angkatan dari KPA 5 orang, dari Oke. gramatika bisa 7 orang. Diakon Bagus? Kalau saya itu sebenarnya saya itu mulai dengan ketertarikan dengan sosok seorang pastor ya, Pastor Guido Paulucci. Waktu itu pastor paroki Pekanbaru, Santa Maria. Santa Maria. Tertarik tapi ya hanya sekilas begitu saja. Nah, lulus SMP, menjelang kelulusan SMP lebih tepatnya, ditanya kepada saya oleh orang tua, kamu mau sekolah di mana? Saya mau sekolah di Jawa, karena memang waktu itu cita-citanya pengen sekolah di Jawa. Kenapa di Jawa? Pengen aja. Oke. Kita orang Jawa. Ya, orang Jawa. Pengen aja gitu. Nah, orang tua minta supaya saya sekolah berasrama. Masuk sekolah asrama. Oke. Nama Estelus. Nah, Steladus perempuan. Oh iya, sorry. Iya. Jaga ya. Gonzaga. Gonzaga Jakarta, De Brito De Brito. Jogja. Tapi kan De Brito tidak ada asrama. Oh, Nah, waktu itu yang diajukan formulirnya itu adalah SMA Vanlit dengan Seminari Mertoyudan. Oke. Nah, karena om saya, iparnya papa saya itu mantan seminaris dari Mertoyudan, jadi saya itu dianjurkan supaya masuk seminari tanpa tahu kalau itu sekolah calon pastor. Oke. Yang penting adalah supaya saya sekolah di Jawa, titik, Dengan berasrama begitu. dengan berasrama Ya. gitu. Nah, setelah saya mengikuti tes, saya baru tahu itu sekolah calon imam. Nah, setelah tahu itu, Nah, setelah tahu itu ya jalani aja dulu gitu. perasaannya nggak merasa ditipu gitu. Ya tentu merasa ditipu, tapi ya sudahlah, kita jalan. Udah terlanjur tercemplung, ya udah sekaligus jatuh aja sekalian. tidak ditipu mama petak pulsa ya. Untung nggak ke asrama ini ya, asrama kayak apa? Alfa besar gitu. Pesantren. Ya. Pesantren maksudnya. Jangan diri. Bagaimana kisahnya? Kok bisa memilih masuk seminari menengah gitu? Padahal kan orang-orang muda seusia kita pada saat itu lebih memilih ke SMA, katakanlah ada ekstrakurikulernya, ada SMA yang bagi-bagi anak-anak SMP pada saat itu difavoritkan begitu. Tapi kenapa harus ke seminari yang isinya itu cap lonceng semua di dalam? Kenapa? Mana kamera? Itu kan. Udah tahu kan? Gara-gara kalian dulu. Kawan gue dulu. Oke. Kawan-kawan ngajak yuk seminari ya gitu lawannya. Ada teman testing. Ada teman. Dulu kan kami itu punya grup misinar yang cowok di Paroki di Dumai. Dumai, namanya Tung Community. Apa tuh? Tung-tung. Ya pokoknya itu nama grup kami. Oke. Soalnya begini, Tung. Emang nggak ada makna ya? Emang nggak ada makna ya? Oke. Karena ada putra-putri altar dulu, tapi khususnya putra-putranya gitu. Oke. Grup Tuntung. Nah dulu ada teman ngajak aja deh, ayo ke seminari. Tidak usah, nanti disensor namanya tit. Oke. Nah dia pengen jadi pastor. Terus ngajak-ngajak kami lah. Kebetulan kami juga kan ya namanya kawan, ya pengen ikut. Rame-rame. Berarti ini teman SMP satu sekolah. Iya, Oke. satu grup semua nih. Nah ditambah 2 orang lagi waktu itu. Jadi kami 9 orang testing waktu itu dari Dumai. Dari Dumai. Iya 9 orang. Testing ke seminari Menengah Siantar. Tidak, waktu itu ada kemurahan dari Bapak Rektor, Pastor Erwin. Dia yang datang ke sini dari Padang. Oh, Itulah yang membuat saya pertama kali ke Padang. Sebenarnya saya belum pernah ke Padang sama sekali. Gara-gara testing seminari saya bisa ke Padang. Nah, kami satu mobil waktu itu, mobil Panther masih mobil paroki, seperti mobil Komsos. Nah, kami berangkat 9 orang bersama supir, diantar ke Kuskupan, kami testing ke Kuskupan. Oke. Testing bersama juga dengan, Pada saat testing itu hanya tidak ada juga orang Mentawai, oke. ada juga dari Kayu Arum Perinci, dari Air Molek juga ada.
seperti dipusatkan begitulah Oke, untuk bisnis sport. dikonsentrasikan di Ya. Puskupan. Lalu dari yang testing itu khusus yang Dumai 3 yang lolos ya. Nggak lulus. Yang lainnya? Ya nggak terima, nggak Oke. gol, nggak tahu kenapa. Mungkin saya dulu ya. Dalam pertanyaan itu pokoknya kalau wawancara tuh kan dulu disuruh pusat tuh dulu. Ada juga yang begitu, waktu wawancara disuruh pusat, lalu disuruh skor jam, lalu kita ngobrol sama pastor secara terbuka, jujur. Nah waktu itu saya memang nggak pengen jadi pastor, tapi karena dapat bisikan dari teman, dibilang kalau ditanya mau ngapain ke seminari, bilang aja jadi pastor. Saya bilang supaya lulus. supaya lulus. Ya udah, aku bilang Oke. aku mau jadi pastor. Setelah itu rupanya pas pengumuman 3 orang yang lulus. Nah, ya namanya juga model ikut-ikutan kan. Ada lah perasaan pengen mundur waktu itu. Cuman ya namanya mungkin saya Tapi kan sudah lulus. Iya. Perasaan mundurnya kapan? kan ada daftar ulang nih. Karena kan ada slot. Iya. Seminar. Mau masuk tahun ajaran baru Iya. kita pulang ya. Jadi seminari menengah Kristus itu selalu begitu di zaman kami ya. Waktu itu zaman kita sangat lupa aku. Lupa satu seminar. Satu seminari lupa. Beda setahun. Beda status. Nah kan ada yang cadangan dan ada yang sudah lulus nih. Jadi kalau nggak mendaftar yang lulus nih cadangan masuk. Oke. Nah kebetulan waktu itu yang 2 lagi nggak mau daftar ulang. Nggak tahu juga kenapa alasannya. Tinggallah saya sendiri yang dinyatakan lolos itu dan daftar ulang. Ya akhirnya masuklah ke seminari Siantar. Tapi waktu itu memang perasaannya senang. Senang kenapa? Senang karena bisa sekolah di luar. Oke, tapi pertanyaannya kan ada niat dari kelompok gitu lah, dari teman-teman bersekolah. Akhirnya difasilitasi oleh paroki akan testing. Tapi mengapa pilihannya ke seminari menengah Kristus Agardos Pematang Siantar? Karena kebetulan waktu itu teman opungnya kan orang Siantar. Oh. Jadi dia udah kenal seminari Siantar. Memang beberapa kali seminari Siantar tuh aksi panggilan ke tempat kami. Ya waktu itu masih zaman-zamannya ada Abang Agus lah, Abang Ansel yang sudah keluar, mereka mantan-mantan. Mereka juga aktif di paroki waktu itu ya. Sekarang enggak? Karena udah pergi semua. Sudah berkeluarga, sudah pergi jauh. Oke. Nah itu akhirnya karena ketertarikan itulah mungkin ya sama seminari Siantar. Karena waktu itu nggak mikir juga sih seminari itu sekolah mau jadi pastor. Ya karena jujur aja ya waktu aksi panggilan kan mereka nggak terlalu menekankan itu. Wajar sih karena kita kan anak muda. Yang diperkenalkan tuh kami bisa olahraga, Bisa menyanyi, bisa kita, bisa berdrama, dance, bisa semua lah. drama. Walaupun nggak terlalu tertarik aja sebenarnya kan. Iya. Ya yang penting ada sekolah lah gitu. Oke. Nah, jadi berangkat ke Siantar dengan keberanian. Memang udah dengar ini sekolah pastoral. Tapi saya kan waktu itu nggak sanggup keluar, tinggal begitu saja. Oke. Rupanya nggak keluar. Sekarang begini. Gara-gara Perjalanan di seminari menengah itu kan hampir sama sebenarnya ya. Entah itu kelas persiapan atas yang setamat SMA masuk seminari, entah itu yang setamat SMP baru masuk SMA seminari menengah. Nah kalau Diakon Roy kan 1 tahun di seminari menengah, Diakon Bagus 4 tahun di Merto Yudan, Diakon Terry 4 tahun di seminari menengah. Pastor Marudu juga 4 tahun ya. Iya 4 tahun. Karena saya waktu itu diluluskan juga sih. Jadi ini kan 4 tahun, ini 1 tahun. Pengalaman di seminari menengah itu kan sebenarnya adalah kesempatan untuk sebenarnya eksplorasi diri ya. Nggak langsung punya konsep bahwa akan menjadi imam, akan menjadi orang yang tertapis begitu. Belum punya gambaran yang begitu terang begitu. Yang pasti masuk seminari, melatih diri, mengembangkan diri, mencoba mencari jati diri juga karena seusia SMA begitu. Umur 15-17 tahun begitulah. Dan bagaimana perasaan Diakon bertiga ketika menjalani masa-masa muda di usia itu di tempat yang tidak umum begitu dengan kehidupan kita. Nggak tahu ya apakah Diakon bertiga ketika SMP itu sudah megang gadget ya belum ya? Atau seorang-orangnya sudah kenal HP waktu itu ya? Sudah. Dan masuk seminari tidak megang HP kan? Tidak. Nah bagaimana menjalani hari-hari itu? Mungkin Diakon Roy? Kalau ya berkaitan dengan rutinitas di seminari dengan di rumah, yang penting saya samakan saya bisa bermain bola. Nah itu yang utama sebenarnya. Berarti tetap senang sebenarnya karena ada Ya. bola. Oke. Ada kegiatan olahraga bersama dengan
ya mungkin orang-orang saya anggap ya dalam artian tidak pernah bertemu dengan mereka. Seperti orang Des dengan Flores, saya tidak pernah jumpai di kampung saya. Artinya ternyata di seminari itu bisa bertemu dengan banyak suku bangsa begitu dan bisa dinamika dengan banyak ya pastinya dengan banyak karakter toh. Dan kekuatan yang didapatkan selama seminari menengah itu apa sehingga tidak ada rencana mau keluar begitu, tetap di dalam seminari menengah. Nah, ini berkaitan dengan kedua orang tua. Kami setiap minggu kami dikasih untuk menelpon orang tua. Nah, jadi masih ada kekuatan dari orang tua untuk memberikan ya motivasi dan dorongan. Dalam artian ya meskipun di rumah dan tanda kutip mama selalu menangis ketika bertelepon dengan saya, tapi itu menjadi kekuatan saya sampai sekarang. Itulah. Berarti merasa disupport walaupun ya harus meninggalkan keluarga dan harus. Ya, meskipun harus dalam artian ya dikungkung toh. Di seminari tidak bisa berbuat apa-apa. Dikungkung. Ya kan bagus. Gimana? Kalau saya itu jujur saja ya, tahun-tahun pertama saya di seminari, 2 tahun pertama di seminari itu tuh penuh dengan air mata. Air mata apa nih? Air mata kesedihan. Why? Mengapa? Ya, karena pertama dalam angkatan itu saya orang dari luar Jawa sendiri. Gitu. Saya orang Sumatera. Satu-satunya orang Sumatera. Orang dari luar Jawa. Di teman angkatan atau seseminari? Teman angkatan. Jadi kami 81 orang masuk, yang seharusnya masuk, tetapi 78 yang datang, dan 77 orang itu semua dari Pulau Jawa. Saya sendiri dari luar Jawa. Nah, tekanannya itu sudah besar. Tekanannya sudah besar, apalagi saya itu yang paling jauh dari kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan lain ya rumahnya dekat, masih bisa naik bus, saya kan mesti naik pesawat dulu gitu kan. Itu juga makan biaya. Selain juga dinamikanya yang bagi saya asing ya, karena kan biasa aja dekat dengan orang tua. Sekarang betul-betul lepas dari orang tua. Sebenarnya senang sih. Tapi satu sisi berat gitu. Nah, satu-satu yang menguatkan saya itu adalah pertama tentu yang saya bersama dengan Diakon Roy, dengan keluarga, sering berkomunikasi dengan keluarga, tapi juga relasi persahabatan dengan kawan-kawan. Memang tidak semua kawan, karena ada yang mungkin diam-diam menusuk dari belakang gitu kan, wajar seperti itu. Tapi juga ada yang dengan tulus mau bersahabat dengan kita. Ya itulah yang menguatkan saya sehingga sampai hari ini ya masih bertahan. Dan selama pendidikan di seminari menengah 4 tahun itu pernah nggak berpikir untuk keluar? Atau pernah nggak ada di situasi akan dikeluarkan? Pernah, saya pernah dapat surat peringatan. Berapa kali? 1. Nggak dikeluarkan. Kenapa itu? Ada apa? Ada case gitu. Karena formator melihat saya itu seperti makin merosot dari tahun pertama sampai tahun kedua. Akademis, secara akademis atau? Ya kalau akademis tidak ya, tapi secara kerohanian iya, kepribadian iya, komunitas iya, gitu. Ya maklum memang itu tahun yang berat gitu bagi saya. Itu tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua. Nah tahun ketiga itu saya beruntungnya dapat formator yang betul-betul in dengan saya. Itu almarhum Romo Suryo Nugroho dengan Frater Ambrosius Lolong. Itu sekarang sudah Romo, sekarang sedang studi di Innsbruck, Austria. Dari Keuskupan Jakarta. Kalau Romo Suryo Nugroho itu dari Keuskupan Agung Semarang, tapi baru meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Itu yang in sama saya, dan itu betul-betul membuat saya akhirnya merasa lebih merasa pelan-pelan menemukan kenyamanan, ya kenyamanan dalam menjalani hidup pertama, bukan panggilan dulu, hidup dulu, enjoy lah menjalani hidup.
dinamikanya, ritmenya gitu. Dan akhirnya baru tahun ketiga lah saya merasa terpanggil untuk menjadi imam. dan mantap. Mantapnya baru tahun keempat Oke. gitu. Tahun keempat itu baru mantap menjadi imam, dan 6 bulan kemudian, 6 bulan sebelum lulus lah saya baru kemudian mantap memutuskan menjadi imam diosesan Keuskupan Padang. Diakon Terry, kita kan hampir kita Sampai jumpa di asrama. ya karena kan satu seminari menengah dan sebenarnya saya tidak mau kenal dekat dengan dia. Aku pun tidak mau. Tapi terlanjur dekat gimana? Kami bersama-sama, saya masuk seminari menengah tahun 2010, Saya angkatan 11. angkatan 11 dan kita bersama berarti selama 3 tahun di seminari menengah. Saya tentu mengenal begitu, tapi adakah momen-momen tertentu yang ketika selama di seminari menengah membuat diakon itu nampaknya nggak ini jalan panggilan saya gitu, atau ada satu case begitu sehingga para formator, pembina atau pamong itu memutuskan atau menghancurkan untuk coba cari pilihan yang lain begitu? Jujur gak ada ya. Nggak ada ya, berarti easy going aja gitu. Itu yang Dan- saya dan- bingungkan. Oke. Itu yang saya bingungkan. Kenapa nggak ada seperti itu ya? Kalau ditanya bandel, bandel. Badannya di mana? Oh, Bandel kali pun. Badannya di mana? nggak usah diungkap kondisi enggak. Udah tahu. Pernah kena pleno? Tidak pernah itu masalahnya. Saya pernah kena pleno. Oh, itulah beda kita kan. Tapi- Aku nggak pintar, aku pintar menghidupkan. Tapi saya kena pleno waktu itu karena nggak masuk pelajaran Mandarin. bukan karena Oke, jangan dibongkar. Diakon Terry kan menjalani masa seminari menengah 4 tahun ya, umum dan normal begitu. Bagaimana kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi rohaniwan, dalam hal ini menjadi imam diosesan di Keuskupan Padang, padahal untuk konteks seminari kita itu dulu pembina kita itu banyak imam-imam biarawan ya yang Kapusin, termasuk juga Saverian. Rian dan Projo Medan Iya, Pastor Robledo Sanchez itu dulu dan Mas formator, Rafael. dan Pastor Rafael Bardon Sedano itu juga dulu formator di satu mengajar bahasa Inggris, satu mengajar fisika, matematika juga ya. Yang kalau Real Madrid kalah kami pasti ujian. Dan kami harus dukung Real Madrid Madrid. kalau pertandingan malam hari. Nah, makanya kalau Madrid menang guys, Kalau Real Madrid atau Spanyol kalah, maka nilai kami berkurang. nah, gitu. harus ada hukuman untuk kami. Mengapa memilih imam diosesan? Sebenarnya bukan kepada imam diosesannya ya. Saya kenal imam secara intens itu. Ya walaupun memang sejak kecil saya sering diajak Pastor Il, Pastor Don Bosco dulu, Pastor Bernard ya, Pastor Bernard, Pastor Agustus Penbelos tidak sempat karena saya setelah komuni baru aktif sebenarnya ikut misinar. Jadi pastor-pastor inilah yang saya akrab juga, Pastor Edi waktu itu. Sering diajak ke stasi, apalagi Pastor Il sama Pastor Don. Artinya masih SMP ya? Iya masih SMP, sering diajak ke stasi, menginap di Bagan Api dulu. Tapi ya saya senang lihat kehidupan mereka dalam pelayanan kan. Tapi kan saya tidak lihat kepribadian, lebih kepada cara mereka bekerja saja. Ya. Tindakannya. Lalu kita pulang ke rumah masing-masing kan begitu. Nah lalu di seminari memang ada sih daya tarik waktu itu, tapi ya tidak terlalu kuat. Ada, saya harus akui ada. Tapi waktu itu ketika di seminari saya berjumpa dengan ragam pastor yang lain lagi. Ada pastor yang jago mengajar, Pastor Robledo dan Pastor Rafael itu jago sekali mengajar sebenarnya. Ada pastor, Hanya kita aja nggak jago. kita aja enggak bodoh amat, malas kan. Oke. Lalu ada pastor yang jago kerja, itulah waktu itu Pastor Bernard Sigalingging, Petrus. Pastor Petrus jago main bola. Aku pun baru tahu dia jago main bola. Tapi sekarang udah buncit. Udah kunci sini sama kan. Ada pastor yang jago komputer, pastor mana tuh. Ragam jenis pastor saya jumpai. Yang ternyata ini terbuka sebenarnya mata kan. Begini. Jadi sosok imam itu semakin jelas untuk saya. Jelas dalam arti tertentu bahwa imam itu bukan sekedar tukang misa, bahwa dia punya karya. Ya kan kalau kita orang muda nih pasti melihat sosok, bohong tidak melihat sosok. Karena pasti kita punya panutan. Ya, Dia influencer. ya. Ya, ada influencer. Nah, itu jadi ketika kita lihat sosok tuh ada ketertarikan sebagai imam. Nah, waktu itu saya nggak tahu ya apa bedanya Saverian, Kapusin, Diosesan Medan. Oh tapi tunggu,
Di Seminari Menengah sudah tahu itu. Apa? Kapusin apa, Saberian apa. Iya, tapi tidak terlalu tahu apa jenisnya. Yang saya tahu itu hanya merek belakang saja. PR gitu. Ya, yang penting itu pastor begitu. Oke. Karena desain dari Kuskupan Padang ya. Kalau di Medan itu memang mereka sudah tahu jenis-jenisnya. Di Padang kan ya semua pastor sama suster sama saja. Tidak kenal merek belakang gitu lah kira-kira istilah, tidak kenal ordo atau kongregasi. Nah, di situ kan waktu ditanya kamu mau jadi apa, jadi pastor, ya sudah. Tidak dikasih tahu juga saya mau kemana, tidak ditunjukkan juga. Waktu itu pembimbing saya masuk ke rumah. Nah, saya waktu itu bisa milih projo karena teman-teman sebenarnya. Jadi teman saya, kami kan ada sekitar 34 yang kelas terakhir. Nah, 18 orang di Domus itu istilahnya yang dari tingkat Probotrim sampai Poesis. Itu 18 orang milih Projo Medan. 18. Iya, Itu cetak rekor kayaknya. cetak rekor ya, rekor sejarah dalam sejarah seminari menengah lah itu 18 orang ke Diocesan Medan, Diocesan. Nah, lalu waktu itu aku juga ikut. Aku juga sempat nulis surat lamaran tuh ke Monsinyur Anisitus. Mulai di Medan. Iya, udah untuk jadi imam Dia Diocesan Medan. mau menjadi imam diocesan. Alasannya waktu itu cuma satu. Ikut-ikutan. Bukan. Aku pengen gini loh, yang paling logis waktu itu kan kita belum punya seminari nih. Tapi nanti jangan gara-gara ini Bapak Posko saya suruh saya ke seminari. Waktu itu saya senang berhidup seperti mereka, seperti para pastor di seminari. Karena apa? Mereka bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, bisa membantu orang lain. Nah, saya waktu itu pengen kayak mana caranya supaya bisa berkarya di Kuskupan Agung Medan. Salah satunya dengan berkarya di seminari, ya harus menjadi Diocesan Medan waktu itu kan, pilihan salah satunya. Nah, waktu itu saya tulis seminari menengah Anisitus. Saya udah tulis surat lamaran kepada Monsinyur. Saya buat situ. Nah, tapi hati saya masih belum terima begitu, masih ada pergulatan waktu itu, panjang lebar. Tapi pergulatannya bukan kepada pilih Medan atau tidak, lebih kepada yakin nggak ya, lanjut gitu kan, lanjut enggak. Nah, tiba-tiba ada temanku, gara-gara kau juga nih, teman seminari yang dari Padang juga, namanya Oh. dia bilang sama aku, dia juga kan pilih, lanjut dia pilih Kuskupan Padang. Katanya dia udah buat lamaran loh. Lalu pas dia tahu aku mau ke Medan, tiba-tiba dia bilang, masa kau mau jadi misionaris di negeri orang? Sementara Kuskupan sendiri masih kurang imam loh. Hanya gara-gara kata-kata itu loh. Ubah surat lamaranku. Ganti jadi Anisitus jadi Monsinyur Martinus Jokowi itu moral. Ganti. Pas aku masuk taruh dia keluar kan karang mereka. Oh, jadi dia hanya menghasut aja gitu. Menghasut supaya dia bisa keluar kayaknya. Supaya kuotanya gitu kan. Kuotanya 19 kami pilih Projo, tapi cuma saya yang pilih Padang waktu itu dari 19 itu, 18 pilih itu. Nah, teman seangkatan itu 19 semuanya itu emang diocesan, enggak ada Iya. enggak ada yang Ada memang yang kebiaraan. Pokoknya itu Karmel ya juga. Ada, tapi sudah SPD juga ada. SPD, Yesus juga ada. Jesuit tidak ada. Kapusin ada. Kami waktu itu cuma SPD, Karmel, Diocesan Padang dan Medan, lalu Kapusin. Oke. Tidak ada yang lain karena Kapusin Medan. iya, waktu itu ada teman yang pengen ke Sapir yang sempat, tapi pelan-pelan berubah hatinya ke Medan juga jadinya. Diakon Roy bisa jadi karena formatornya ya kan dominan juga di seminari menengah Santo Petrus Tolang di Susan ya di Susan. Adakah sosok pastor di Susan di situ atau pastor projo yang katakanlah mendampingi diakon begitu atau mengarahkan, memberikan insight ini loh gereja Kuskupan gitu, sehingga akhirnya memilih ke Susan. Dari mulai pertama masuk mau mendaftar pun Roma memang tidak katakan mau jadi apa begitu toh. Okay. Tidak ada pertanyaan itu, tapi kau masuk seminari jadi pastor. Nah, saya pun nggak tahu tuh pastor itu yang bagaimana. Nah, pokoknya intinya, saya jalani masuk seminari, katanya hanya 1 tahun begitulah. Okay. Dalam artian 1 tahun masih bisa saya jalani begitu. Nah, ya seperti Pak Sumaru katakan tadi, memang di tempat kami di Sibolga itu rata-rata imam diocesan Sibolga. Itu berkaitan dengan yang Saverian. Itu kalender sudah ada memang. Ya sering saya baca itu, tapi tidak ada pandangan di situ, tidak ada. Tidak Tidak ada.
sampai menulis lamaran pun saya perfect disiplin yang katakan. Kota tidak usah pilih kemana-mana, Padang saja. Langsung gitu lah, nggak ada kemana. Yang lain ada yang itu tidak ada ke CCM, kemudian dengan OSC, dengan Dirjen Padang dengan Sipul kan. Saya sendirilah yang daftar ke Padang. Kalau Diakon Bagus? Kami itu sama seperti dinamikanya Diakon Terry, itu banyak yang memilih diosesan. Tapi diosesannya jauh lebih beragam. Ada diosesan selain saya ya, Padang, Semarang, Bogor, Bandung, Jakarta. 5 itu. Oh, Purwokerto 1, 6. Itu. Lalu pun juga pilihan untuk yang melanjut ke tarekat religius itu pun juga banyak. Jesuit, SCY, Dominikan, MSF, SDB, kayaknya itu aja deh ya, lupa aku. Ya pokoknya itulah. Ketika di seminari menengah itu memang sudah begitu terangkat bahwa akan menjadi imam diosesan Padang atau kabur-kabur, kayaknya mulai tahun pertama tahun kedua masih lebih cenderung ke katakanlah Karmel atau tahun ketiga baru. Iya, kan saya kan baru menemukan panggilan itu kan tahun ketiga. Oke. Jadi waktu itu masih hanya melihat-lihat siapa lah apa yang mana lah gitu. Saya itu pernah tertarik mau menjadi imam Karmel. Pernah tertarik mau masuk OXO. Tapi tertarik doang. Saya sampai tertarik gitu. Nah, Kan membaca hal yang mengesalkan adalah saya tidak mau masuk Yesuit, walaupun saya sering berhadapan dengan pastor-pastor Yesuit. Ada apa dengan Yesus? Wah, ada apa ini? Iya. Tanda tanya. Dulu ada masalah pribadi. Tapi sudah lewat lah, itu sudah lama sekali itu. Nah, saya tertarik memang dengan kehidupan para imam diosesan yang berkarya di seminari menengah. Orangnya asik-asik kebetulan gitu. Orangnya enjoy, santai, tapi tetap ada seriusnya gitu, ada seriusnya, dan itu yang membuat saya merasa terkesan gitu. Nah, sempat juga saya mau memilih masuk Sri Kasaverian karena saya kan dari dulu kan kenal Imam Saperian kan cukup banyak. Iya, karena di Pekanbaru juga. Pekanbaru gitu kan. Sementara mengenal Imam Diosesan Keuskupan Padang sendiri itu pun juga sedikit. Yang saya kenal itu hanya Romo Sarno. Sebelum masuk seminari. Sebelum masuk seminari. Itu karena beliau pastor paroki. Romo Sarno. Ini buah dari Romo. Iya, Romo Sarno yang buat surat rekomendasi gitu. Saya masih tahu isinya tapi biarlah itu rahasia. Gitu. Ya. Nah, hanya beliau yang saya tahu. Itu yang lainnya saya nggak tahu sama sekali. Ini yang mana-mana siapa itu saya baru tahu itu ketika sudah masuk seminari tinggi, sudah menjalani top dan menjalani masa diakonat sudah lebih banyak mengenal. Kalau dulu awal-awal nggak mengenal sama sekali. Nah, Pastor Manuel Sanchez waktu itu masih animator panggilan Sri Kasaverian. Ya, perompang promosi panggilan itu sering datang ke seminari untuk promosi Sri Kasaverian. Nah, saya mau bilang, saya bilang kan, saya mau masuk Sri Kasaverian. Lalu saya terkejut karena Pastor Manuel bilang gini, kamu kan dari Keuskupan Padang, kamu milihlah menjadi imam diosesan Keuskupan Padang. Saat itulah baru saya akhirnya berani memutuskan menjadi imam diosesan Keuskupan Padang. Ya. Oke, perjalanan seminari menengah sudah memberikan gambaran mau menjadi apa. Bukan biarawan tapi menjadi imam diosesan dan sebenarnya kan diakon bertiga ini kan yang murni masuk bersamaan kan seangkatan Diakon Bagus dan Diakon Terry ya. Iya. Nah, Diakon Roy ini teman seangkatan tapi kemudian dia meninggalkan saya. Diakon Roy teman seangkatan masuk ke tahun orientasi rohani dan kemudian karena
karena apa ya? Persoalan tertentu. Oh, karena persoalan tertentu. Ini dia ini. Akhirnya dia kan lebih memilih menjadi teman seangkatan mereka dua daripada saya. Karena jujur sebenarnya lebih nyaman dengan kami daripada Ketika masuk Itu nasib. ketika masuk ke tahun orientasi rohani ya, walaupun tidak versi satu angkatan, bagaimana kemudian gagasan kerangka imam diosesan itu didapatkan, dan apakah benar bisa menjadi fight atau merasa nampaknya bukan ini yang aku mau sejak awal, atau justru merasa ini yang memang mau aku cita-citakan, bahwa demikian pendidikannya, demikian formasionya, demikian gaya hidupnya, dan bagaimana para diakon menjalani dinamika itu untuk awal sekali tahun orientasi rohani itu. Bagaimana diakon Biru? saya sebenarnya jujur terkejut ya waktu masuk Tor. Terkejut dalam arti tertentu karena bukan mau mendiskreditkan ya. Oh, tapi untuk informasi, Tor ini adalah Tahun tahun orientasi rohani 1 tahun seorang calon imam diosesan untuk memulai atau melanjutkan panggilannya, dan sama klasik novis lah ya, iya, novis kalau untuk biarawan. biarawan. Tapi kalau untuk di Regio Sumatera itu dipusatkan di Pematang Siantar, tahun orientasi rohani Santo Markus. Nah, Diakon Terry bagaimana ketika masuk ke situ? Terkejut karena ketat dengan jadwal doa kan. Kerja di Tor itu doa, makan, tidur, refleksi, doa, makan, tidur, refleksi. Ya karena sepengetahuan saya kan ya imam diosesan ini terjun langsung ke umat begitu. Terjun langsung artinya bukan mau menurunkan, jarang kita lihat berdoa begitu. Lebih kepada karyanya itu adalah doanya, atau doanya itu adalah karyanya gitu. Banyak seperti itu. Awalnya saya pikir begitu. Nah lalu setelah masuk Tor, kebetulan juga yang buat terkejut lagi pembimbing rohaninya waktu itu SCY justru. Karena kita masih sempat di lingkaran yang itu ya, Romo Manggo, Romo Marwidi, Ya dan udah. Romo Nana. Iya. Masih sama kita angkatan 1-2 itu. Nah yang buat terkejut itu kan, kayaknya kami dididik salah nih. Saya sempat begitu, masa kami dididik SCY gitu kan. Rupanya tidak, pelan-pelan insight itu mulai terbuka ya. Itulah memang kadang-kadang semakin saya tidak pernah percaya yang namanya cinta pada pandangan pertama. Apa nih? Cinta pada pandangan pertama itu nggak pernah, tidak, saya nggak cinta. Karena apa? Cinta itu terbukti lewat proses. Proses hidup doa. Proses kita mencintai panggilannya begitu juga. Kan kita awalnya hanya mencicap-cicap saja toh. Rojo ini begini. Ya harus memang kita terjun langsung ke dalamnya. Bahwa spiritualitasnya kita pelajari, bahwa memang bukan harus imam biarawan yang berdoa. Diosesan juga harus kuat berdoa, kuat juga berefleksi. Itu yang diajarkan di Tor ya. Ditampilkan dinamika itu, bahwa siapapun itu imamnya, kongregasi siapapun ya, tetap harus dekat dengan doa, tetap dekat dengan Yesus. Nah, itu tidak bisa dilepaskan. Iya, tidak bisa dengan sekadar apa aja. Makanya dan yang lebih saya senangnya itu bahwa di Tor itu walaupun kita diajari doa bersama, ya memang itu salah satu yang menjadi kesulitannya, karena kita ketika doa bersama kan kita kadang cenderung ya hanya sekedar kewajiban kan. Tapi jam-jam doa pribadi di Tor itu walaupun tidak terlalu intens saya lakukan, tapi pelan-pelan saya enjoy juga dengan situasi itu, bahwa memang harus menghidupi suasana batin yang seperti itu kan. Kadang-kala kita diajar berefleksi walaupun tidak tajam-tajam sekali sebenarnya refleksi kita ya, namanya kan ditutup oleh proses gitu ya. Tidak ada yang langsung sekudus itu, sehebat itu berdoa Langsung jadi. Ya kita pun sadar lah, kita dari luar ini kan dari tidak terlalu, keluarga kita juga tidak terlalu rohani sekali, tidak terlalu apa juga ya, hidup gereja itu tidak terlalu. Tapi bukan berarti rupanya itu jadi hambatan untuk jadi imam, saya rasa. Karena saya bilang tadi, cinta itu butuh proses, dan Tuhan membuktikan itu. Dia panggil saya, dan kami ini bisa jadi ya, mungkin bisa sama pengalaman kita. Ya proses itu yang ada, bahwa kita ditempa oleh proses, bukan oleh panggilan yang tiba-tiba saja masuk. Memang perlu sekali-sekali, tapi proses itu yang membuktikan sebenarnya. Kalau Diakon Roy, kita kan sebenarnya Satu orientasi rohani ya, dan stafnya tapi masih lama ya. ya kita artinya saya juga tahu bagaimana jatuh bangunnya gitu, dia juga tahu jatuh bangunnya saya bagaimana. Tapi bagaimana kemudian akhirnya hidup rohani itu harus begitu, mau tidak mau, karena memang menjadi imam
tidak untuk menjadi yang lain-lain begitu. Bagaimana menerima kenyataan itu? Kalau hampir sama dengan pengalaman Diakon tadi, kalau dibilang terkejut pasti terkejut dengan kehidupan doa yang mungkin dalam artian harus jam segini doa, jam segini makan, jam segini istirahat, jam segini kerja. Nah, itu pasti terkejut juga saya menjalani. Tapi untuk hidup disiplin sudah saya terapkan sejak saya hidup SMP. Ya, artinya masuk ke tahun orientasi rohani tidak kesulitan. Nah, untuk jam-jam tertentu, tapi untuk dalam artian harus berefleksi, harus berdoa, itu Susah. bagi saya cukup berat. Tapi sempat menangis darah enggak? Yesus dong. Tapi ketika ya mungkin untuk kehadiran boleh saya, tapi untuk hal-hal yang apa, ya memang itulah yang utama memang menjadi seorang imam harus menjalani hidup doa. Sekalipun sadar bahwa itu sangat berat, tapi tidak pernah rasanya ingin meninggalkan. Ya, betul. Ya. Yang tidak ada pikiran untuk meninggalkan waktu itu. Tapi sempat ngomong biar karena cawan ini berlalu daripada belum sampai refleksi ke situ. Oh, benar, di situ. Belum sampai. Jangan sering menangis. Tapi ketika kekuatan waktu di tahun orientasi rohani, saya bisa berjumpa dengan kawan-kawan. Dalam artian bukan menyampaikan yang lain, bisa berjumpa dengan teman-teman yang Jawa, itu bisa bersyukur bagi saya. Oke. Komunikasi bisa intens dengan mereka. Ya, tapi dengan Pastor dengan Pastor John, Iya, kami meskipun kami juga, sekarang berbeda, enggak, kita masih sama. Kita masih sama kan? di Tor masih Ada sama. beda sih. Beda sebenarnya. Di Tor masih. Editor masih. Ah, Kita berbisa itu tingkat 4. 4. tingkat Ya, 4. 4. Oke. Kami mau menyusun skripsi Diakon Roy tahun Saya menyusun juga, tetapi karena ada cuti. bukan. Ya iyalah. Dalam artian, ya ini pasti akan cuti akhir. Hanya karena jadwal berbenturan, tidak bisa bergeser dosen. Oke. Nah, setengah tahun saya harus menunggu kan. Jadi Romo Toto izinkan saya untuk menjalani kerasulan di Kuskupan. Istilah kerennya kekurangan SKS gitu. Biasa. Ya, bocor deh. Bukan SKS, kurang SKS tadi ya. Tapi kalau bahasa Monsinyur Martin, berhenti studi ada khusus. Nah, Khusus khusus SK. SK-nya. Kalau Diakon Bagus, bagaimana kehidupan tahun orientasi rohani itu yang dibayangkan bahwa ternyata sepadat ini begitu, dan menjadi imam yang kita bayangkan mungkin hanya melulu berdoa lalu cukup mengandalkan ketaatan, ternyata dituntut juga secara independen membangun hidup rohani. Bagaimana kira-kira perjuangan berdinamika dengan itu? Sebenarnya kan dinamika di Tor itu tuh yang saya alami ya, itu kan tidak jauh berbeda dengan yang di Seminari Menang, karena seperti tidak ada sesuatu yang sangat baru begitu kan. Jadi ya saya menjalaninya ya seperti biasanya saja gitu. Hanya memang suasana kulturnya itu loh. Karena kan saya itu kan seperti pindah sana pindah sini. Kalau yang mereka ini kan yang masih satu pulau begini. Saya kan mesti nyebrang Selat Sunda dulu baru. Jangan kan satu pulau, bahkan kami sebenarnya menengah sebenarnya Indonesia antara emang. Iya, gitu. Kalau saya kan di Mertoyudan di Jawa, lalu akhirnya pindah lagi ke Siantar. Langgar laut. Dia melanggar laut, gitu kan. Kulturnya saja berbeda. Di Jawa itu ya kita inggah-inggih gitu kan. Sementara orang Siantar kalau perlu teriak-teriak ya. Iya, orang Siantar manggil kan kayak begini saja kita bisa teriak-teriak begitu. Makan gitu. Bagiannya seminari. Gitu. Apalagi saya itu kan sebenarnya berbeda seminari gitu. Kami dulu seangkatan berempat di Tor itu berbeda seminari lah sebenarnya. Saya dari Mertoyudan, ini dari Siantar. Ada dua lagi dari Sibolga kebetulan sama, tapi beda ini juga ya, satu KPA, yang satu enggak, si Mispa memang dari Sibolga, dari iya, yang satu kan si Eko Siantar. Eko Siantar, tapi dia KPA. elektrika karena dekat juga waktu itu. Itu berbeda-beda. Jadi
empat kultur lah. Ya, 4 kultur, empat 4 kepala berbeda-beda semua begitu. Tapi ya saya menikmati itu semua gitu kan, menjalani itu semua. Memang mengenal kawan-kawan saya, terutama dia, itu tuh butuh pemahaman yang lebih lanjut lagi. Mungkin harus S3 saya, S3 untuk mengambil, untuk memahami. S3 sinting-sinting. Ya, karena sinting saja tidak cukup. Berarti ada pelajaran baru lagi. Teriologi, pelajaran tentang teori. Iya, gitu. Ya, apalagi kan bertemu juga dengan kawan-kawan yang dari berbagai keuskupan gitu. Yang kulturnya saja itu kan walaupun dia orang Jawa tapi kan kulturnya kan orang Sumatera gitu. Pujakusuma, Ya saya pun juga memang orang Pujakusuma juga, orang Sumatera, tapi kan saya kan pernah tinggal di tengah-tengah orang Jawa yang Monggo. ya Kinara. gitulah. Sementara sampai wisata Itu setuju toh? Iya. Main cok. Siapa kalau mata mulai ya. Iya. Oke, ke pembinaan dalam arti formatio ya, pembinaan di asrama lah kita bilang gitu ya, di seminari, dan pendidikan formal di kampus di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi. Kalau mau dirangkumkan dalam tahun yang panjang itu ya, 6 tahun kalau di total, walaupun diantaranya ada kesempatan untuk melaksanakan tahun orientasi pastoral. Nah, duduk di bangku perkuliahan, mendapatkan pendidikan formal, belajar ilmu-ilmu suci, kitab suci, liturgi, teologi, hukum gereja, dan lain-lain. Itu bagaimana kemudian ketika menjalani tahun orientasi pastoral, apakah bersesuaian atau menemukan cita-cita baru? Oh ternyata aku menjadi imam akan menjadi begini kelak begitu, atau menemukan tantangan nampaknya tidak begini yang saya dapatkan di bangku perkuliahan. Mungkin Diakon Terry bisa bercerita lebih awal. Di mana tempat tahun orientasi pastoral? Sebelum ke pastoral lah dulu. Jujur saya harus ngakuin ya, saya pikir dulu para pastor itu tidak kuliah. Saya juga berpikir begitu. Saya pikir para pastor itu hanya Tidak ada kuliah. Saya pikir para pastor itu Doa. hanya doa, lalu Rekreasi. lalu mengunjungi umat. Ternyata masuk seminar, Iya loh. kuliah, ngerjakan paper, begadang, ngerjakan tugas. Kan sial kan rasanya. Jangan ada kesempatan di mana kalian ngerjakan tugas. Iya sial. Jadi gimana? Itu terkejut aku sebenarnya. Dan ternyata harus S1 kan? Iya satu. Bahkan kami harus S2 sekarang loh. Iya. Kan maksudnya kayak kena prank gitu loh. Iya. Aku pikir ya imam tuh seperti yang di itu, dia udah berdoa makan tidur, bernyanyi refleksi. Masuk ke buku kuliah, kok ada kuliah, kok ada SKS, kok ada dosen killer. Ya. Tak nyangka gitu loh, tapi ya bagaimana mau dibilang, itu terkejut ya, mungkin di prank sebenarnya, di prank Tuhan aku bilang. Walaupun saya bisa aja aku searching sih, tahap jadi pastor memang gak mau. Terkejut kuliah, tapi is okay, belajar. Ya memang habis waktu di seminari tinggi itu kalau mau ditanya kesan paling dalam seminari tinggi apa? Ya kuliah. Iya. Habis waktu di kuliah banyak di situ bulan. Karena memang bisa dibilang perutusan kita itu sekali kuliah studi. Ya memang perutusan itu studi. Kita di lamaran kita diterima oleh Bapak Uskup mengutus kita untuk belajar. Karena kita sedang mempersiapkan diri menjadi imam gitu. Ya. Nah, masa studi itu gimana bisa fight dengan itu? Ini bukan soal bagaimana kita mengejar kehidupan akademis, tapi tentu saja ilmu-ilmu itu ternyata harus menjadi cook begitu loh. Ketika nanti menjadi imam. Saya pakai kata-kata Pastor Kristinus yang terkenal dari dosen killer kami. Dia kan selalu bilang tuh bahwa pelajaran di kampus itu seperti anak panah. Yang kalau kita terjun nanti anak panah itu yang kita tembakkan. Kalau habisnya isi lagi. Makanya pembelajaran ini bukan hanya pas kuliah menurut beliau ya, harus belajar terus menerus, dan itu yang memang saya hayati ya, walaupun saya tidak terlalu suka dengan beliau, tapi kata-katanya cukup bijak dalam hal ini. Jujur. Dosen killer soalnya yang buat takut. Nah, berkaitan dengan itu memang ya harus diakui. Saya tahun pertama itu ogah-ogahan kuliah, namanya terkejut di prank. Harusnya kan tidak kuliah, iya maksud saya kan, masa jadi pastor harus kuliah, harus ada gelar di prank. Ya ogah-ogahan belajarnya.
Ya antara iya tidak sampai saya menemukan minat sebenarnya. Nah, saya cukup ada beberapa mata kuliah yang mulai saya minati. Ada filsafat, tapi tidak ontologinya ya, tidak metafisiknya, terlalu sakit kepala saya untuk itu. Lalu ada juga moral, walaupun saya kurang bermoral karena Tapi itu justru itu sebenarnya makanya belajar kan. Lalu ada ilmu-ilmu lain ya, ilmu hukum gereja misalnya, ada lagi ilmu banyak lah, teologi. yang paling penting. Hah? Ada yang paling penting. Apa tuh? Kitab suci. Kitab suci, ya itu dia. Kalau kitab suci itu karena kebetulan kelas 1 gue masih dicari masuk Kristus, tidak suka aku. Setelah berubah dosen baru agak suka, baru mulai mendalami pelajaran itu. Nah, di situ tidak ada mikir apa-apa ya, yang penting belajar aja dulu gitu. Walaupun dalam konteks tanda kutip keterpaksaan, ya kita terpaksa loh disuruh studi kan, awalnya gak mau. Tapi pelan-pelan mulai nangkep. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika top ya. Mungkin pribadi saya yang kurang terlalu fleksibel dalam ini, sering sekali apa yang saya dapat di kampus itu pengen idealisme itu kan selalu ada tuh. Pengen menerapkannya ketika top gitu. Supaya ya apa gitu kita laksanakan sesuai AB lah. Pas orang itu banyak yang tidak cocok rupanya. Tapi bukan berarti apa yang di kampus itu tidak berguna atau saya paling tidak suka kata-kata lebih penting pastoral daripada ilmu. Saya juga tidak suka. Sama sebenarnya. Persoalannya adalah ilmu saya dalam pastoral kurang, itu saja. Bahwa saya belum terlalu lama mencetak ilmu pastoral dan ya namanya belajar top itu kan belajar kita orientasi pastoral. Bagaimana ilmu-ilmu yang kita dapat itu kita koneksikan dengan kita gabungkan kan dengan wilayah pastoral kita, kerja pastoral kita. Wajar kalau ada 1-2 tidak cocok, itu sangat wajar, logis sebenarnya. Nah sekarang kan justru itu yang dituntut, makanya saya senang ketika kembali ke seminari tinggi lagi untuk S2 kan makin diperkaya ilmu pastoral itu. Nah itu yang saya senang sebenarnya, mengelaborasikan. Jadi selama pengalaman pastoral kita bawa ke kampus, dunia kampus, lalu bagaimana kampus mengolah ini kan jadi pembelajaran untuk kita. Makanya saya sangat suka 2 mata pisau ini, ilmu dan pastoral itu tidak ada yang lebih tinggi sebenarnya, harus dua-duanya sama, tidak ada yang boleh direndahkan juga. Ya kita juga ke depan ya, saya tidak mau jadi imam yang terlalu terlalu ketat dengan ajaran-ajaran ini, menjadi terlalu terpaku atau satu lagi langgar semua di pastoral. Ya memang harus dua-duanya. Saya ingat omongan Romo Anton Moa, dosen moral Vijen Kuskupan Pangkal Pinang. Vijen Kuskupan Pangkal Pinang dan rekan Komsos sekarang. Karena beliau ketua Komsos Pangkal Pinang. Beliau bilang begini, orang yang bisa fleksibel adalah orang yang punya prinsip. Kalau orang nggak bisa kaku, nggak mungkin fleksibel. Jadi ya benar memang tidak bisa orang liquid kalau dia memang sangat ini dan bisa menjadi sangat adaptable, aplikatif begitu kalau memang sudah punya prinsip, punya bawaan begitu. Nah, Diakon Roy bagaimana ketika menjalani atau menghidupi kehidupan intelektual itu, yang mana pembinaan kita di seminari itu kan 4 aspek tuh, kepribadian, personality, lalu kerohanian, intelektual, dan pastoral atau komunitas. Bagaimana menjalani kehidupan panggilan itu dengan 2 sisi tadi itu, intelektual, kepribadian, atau katakanlah ketika berpastoral harus membawa pemahaman dan penghayatan tadi. Kalau saya ini saya sekolah dari SMK, jadi lebih banyak praktek dibanding nah itu rupanya terbawa sampai tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 4. Nah awal tingkat 1, tingkat 2 ini memang harus jatuh bangun saya. Seperti lagu apa? Ya itu susah sekali. Ibarat harian. Ya Allah segala. Ketika lagu kompletorium dalam tanganmu usirlah. Itu memang 1, 2, 3, 4 momen-momen yang menyedihkan betul lah. Tapi ada fight kan? Iya, lewat begini. Lewatnya saya masih diberi kesempatan menjalani PSS gitu lah. Waktu itu di Kalambang jatuh bangun memang ya dalam artian rupanya tidak cukup hanya untuk disiplin, dalam arti disiplin dengan waktu. Kita harus disiplin dengan belajar juga tuh. Bisa saya perbaiki bahasanya. Jadi begini,
ternyata menjadi pastor tidak cukup menjadi baik. Nah, itu betul. Iya, ternyata Cuma jadi orang baik aja. menjadi pastor tidak cuma menjadi orang baik. Ya, kalau orang baik memang pasti harus menjadi orang baik. Tapi maksud saya, ternyata harus berisi begitu, harus bisa sebijaksana itu begitu. Dan dia kembali tadi bilang selama menjalani masa pendidikan itu jatuh bangunnya, keluh kesahnya begitu. Apa yang membuat tidak mundur begitu? Apa yang membuat tidak mundur? Walaupun merasa kayak udah habis Tuhan gitu, udah apalagi mau keluarga gitu. Tadi saya katakan masih diberikan kesempatan. Nah, itu menjadi kekuatan. Belas kasihan. Iya, Luar biasa. dan ketika dia akan merasakan itu, akhirnya semakin sangat yakin atau semakin mau membuktikan. Memang di tingkat 3 sudah mulai ada sedikit ya. Keraguan. Udah nggak sanggup lagi saya pikir lah Tuhan, ini Pengen selesai gitu. nah, jalan terakhir. Tapi di Romo Toto katakan coba dulu. Pak diberikan kesempatan oleh administrator waktu itu, Romo Alek. Nah, di situ ketika diberi kesempatan dan boleh menjalin pastoral dengan Romo Sarno dan Romo Amseliun. Lagi-lagi Romo Sarno. Romo Amsel dan Romo Amseliun juga rekan komisi. Iya, Romo Amseliun. tapi Saya juga berjasa itu di pasar Pengayaan. luar biasa mereka berdua boleh mengajari. Memang ya seperti yang tadi katakan, ilmu yang didapat di seminari tinggi dengan pastoral memang harus fleksibel kan, tidak bisa aku mati harus begini enggak. Memang harus proses belajar, harus ya kalau nggak bisa ditangani dengan kitab suci, hukum gereja kan begitu, dalam artian begitulah. Oke, Diakon bagus. Saya bisa dibilang kagum juga, tapi bertanya-tanya juga. FYI, Diakon bagus ini pernah IP 4 itu kayak mana ya? IP kok 4 ya? Udah mentok gitu loh. IP Kalian ngerti nggak IP 4 itu gimana? kita IP katakanlah dapat 3,5, 3,7 udah kayak gitu kita. IP 4 lo IP gimana ya? Dan kalian tahu hadiahnya cuma apa? Cuma makan pangsit. Diakon bagus gimana hidup perkuliahannya? Itu kan IP 4 ya. Kalau ada IP 4,1 mungkin akan segitu sih. Enggak, dia kayaknya 4,2 lah. 4,3. Tapi kenapa bisa IP 4? Karena waktu itu standar kita diperbaiki ya. Jadi nilai Nilai A 86 udah A ya. Diturunkan. 81 sudah normal dia sudah Sementara nasional. pernah di masa kami tingkat 1 itu dapat A itu nangis darah 8. dulu. Karena dosen bilang gini. Sempat nangis darah. Enggak, maksudnya istilahnya. Karena sempat dosen bilang gini, kalau mahasiswa dapat A, berarti saya bodoh dong sebagai dosen itu. Yang oke, para pastor terbaik. Salah para dosen. Saya ini kan masa kecilnya itu kan karena mama saya itu kan guru. Jadi masa kecilnya saya itu tuh habis dengan belajar. Gaya hidup belajar itu nggak asing gitu. Gaya hidup belajar itu nggak asing ya, dari mana-mana, dari sejak ya kecil masuk seminari ya sampai sekarang pun masih senang baca buku gitu. Kalau kawan-kawan saya ini sering main game atau bagaimana itu saya lebih senang baca buku. Gamenya baca buku. Gimana? Jangan suka main game. Pastor juga boleh loh main game, jangan salah. Boleh. Iya, masih manusia dia, gitu. Jadi, saya lebih nyaman dengan itu, dengan baca buku, dan tentu wawasan bertambah, gitu kan. Tapi ya, sewaktu tahun orientasi pastoral, itu tuh yang paling berat, bagaimana mengaplikasikan ilmu itu. Gimana toh? Di Paroki Santa Maria Bunda Yesus Tirtonadi, Padang. Bersama Pak Romo Agustinus Mujihartono sudah Romo Agus. Sudah di Kolumbario. Sudah ya. Sudah di Kolumbario. Iya. Dan sekomunitas dengan Pastor Bernardli. Halo Pastor Bernard. Pastor Bernard salam. Ya. Gitu. Itu betul-betul perjuangan bagaimana mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan berpastoral gitu ya.
karena umat sering bertanya soal ini itu, dan ketika kita memberi jawaban, lo kok malah marah, balik marah, seperti mereka kecewa dengan jawaban yang diberikan, apa yang kita berikan. Ya padahal kan kalau ditanya kan menurut jalannya gereja, aturannya gereja, ya dengan dari kitab suci, dari KHK, dari mana-mana, itu kan sebenarnya begitu pakemnya. Tapi kan yang dilakukan umat kadang keluar dari jalur itu karena situasi budayanya yang sudah mereka bawa dari dulu itu. Jadi mereka itu kadang-kadang marah, kecewa dengan jawaban kita beri katekese pemahaman baru, kok ya malah ditolak gitu. Saya pernah mengalami itu, bahkan saya sampai tidak boleh ke stasi itu sampai 1 bulan. Karena ya tanda petik diusir sih sebenarnya, tapi kemudian ya kita mencoba rekonsiliasi lagi, tentu dengan cara berpastoral yang baru. Jadi kan yang namanya tahun orientasi pastoral itu kan kita kan banyak berpraktek pastoral ya, walaupun memang baru pertama kali di situ, tapi kan kita langsung terjun di situ, kita belajar sendiri, dan itulah juga yang membuat akhirnya ya walaupun IP 4 ya yang seperti pastor katakan itu, saya itu masih harus belajar loh, kita semua masih harus belajar karena manusia itu kan makhluk pembelajar, belajar seumur hidup sampai Tuhan Allah mengambil nafas dari hidup kita, itu masih harus belajar sampai tua.